Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali kalian bertemu dengan Pak Aris dalam program pembelajaran daring kelas 4 Muhammad Yamin, yang hari ini kita akan membahas materi tema 1 subtema 1 PB1 untuk pelajaran IPA dengan pokok bahasan tentang bunyi. Namun sebelum kita memulainya, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, konsep tentang bunyi harus kita awali dengan mempelajari definisi atau pengertian dari bunyi. Apakah yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi adalah getaran yang dihasilkan oleh suatu benda yang merambat dalam wujud gelombang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan dua istilah, bunyi dan suara. Apakah keduanya sama? Perlu diketahui bahwa bunyi dan suara sebenarnya sama-sama merupakan suatu getaran, tetapi keduanya dihasilkan oleh dua sumber yang berbeda. Kalau bunyi dihasilkan oleh benda mati, sedangkan kalau suara dihasilkan oleh pita suara pada makhluk hidup, khususnya manusia dan hewan. Jadi seperti gitar itu menghasilkan bunyi, radio itu menghasilkan bunyi, sedangkan kicauan burung itu termasuk suara, nyanyian seorang penyanyi itu termasuk suara. Nah, sekarang kalian tahu kan bedanya? Jadi ketika kalian menerapkannya misalnya dalam karangan atau sebuah karya tulis, mulai saat ini jangan terbalik bahwa bunyi dan suara itu harus dibedakan. Nah, anak-anak, sumber bunyi sendiri memiliki pengertian segala sesuatu yang bisa menghasilkan bunyi melalui getarannya. Banyak contoh sumber bunyi yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada radio, ada HP, ada gitar, alat-alat musik. Itu contoh paling gampang untuk menyebutkan sumber bunyi. Bunyi sendiri memiliki beberapa sifat yang harus kalian ketahui. Yang pertama, bunyi memerlukan medium perantara. Makanya bunyi ini termasuk gelombang mekanik, yaitu gelombang yang hanya dapat merambat jika ada perantara. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, misalkan pada kegiatan kalian main telepon-teleponan yang terbuat dari gelas aqua yang dihubungkan dengan benang. Pernah memainkannya anak-anak? Nah, di situ contoh bunyi merambat melalui zat padat, yaitu melalui benang yang menghubungkan dua gelas tersebut. Yang kedua, bunyi juga dapat merambat melalui zat cair. Sekelompok ikan lumba-lumba yang hidup di laut itu berkomunikasi dengan koloni atau kelompoknya dengan mengeluarkan suara-suara yang bisa terdengar bahkan sampai beberapa kilometer jauhnya. Suara yang mereka keluarkan merambat melalui air di laut atau di samudra dan akhirnya ditangkap oleh kelompok lumba-lumba yang lain. Sedangkan bukti bahwa bunyi dapat merambat melalui udara adalah pada saat kita bercakap-cakap secara langsung dengan teman kita, dengan orang tua kita, atau guru sedang menerangkan pelajaran di dalam kelas. Di situ suara yang keluar dari guru, dari lisannya, itu merambat melalui udara di sekitar
masuk ke telinga kalian dan kalian bisa menangkap atau mendengarnya. Bunyi juga termasuk gelombang longitudinal. Apa gelombang longitudinal? Longitudinal itu memiliki pengertian gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Kalian pernah melihat pegas atau pirna? Nah, seperti itulah bentuk gelombang longitudinal. Jadi, bunyi tidak akan bisa merambat melalui ruang hampa udara. Para astronot yang pergi ke bulan, kamu bisa lihat sendiri bahwa mereka menggunakan pakaian khusus yang dilengkapi dengan alat komunikasi. Karena mereka tidak bisa berbicara secara langsung tanpa menggunakan alat bantu. Inilah bukti bahwa bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara. Bunyi juga dapat dipantulkan. Pernahkah kalian ketika masuk ke sebuah ruang kosong, kemudian kalian berteriak, suara kalian dipantulkan ketika kalian memanggil temanmu dengan namanya Andi, terdengar pantulan dengan nama yang sama, Andi, Andi, Andi. Nah, itu contoh pantulan bunyi yang dikenal dengan istilah gema. Bunyi juga dapat diserap anak-anak. Utamanya apa? Ketika bunyi itu mengenai permukaan benda yang tidak keras atau yang lembut atau lunak. Di beberapa tempat seperti gedung pertunjukan seperti bioskop, kemudian studio musik, kalau kamu perhatikan dengan seksama, tembok dari gedung-gedung itu dilapisi dengan bahan karpet atau bahan-bahan lain yang lunak. Dengan tujuan apa, anak-anak? Untuk menyerap bunyi agar tidak terjadi peristiwa pemantulan bunyi yang disebut dengan gaung atau kerdam. Karena gaung atau kerdam ini adalah pantulan bunyi yang merugikan karena akan menghilangkan sebagian bunyi asli yang dikeluarkan oleh sumber bunyinya. Nah, berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, serta bunyi ultrasonik. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan frekuensi? Frekuensi itu adalah jumlah getaran tiap satuan waktu. Misalnya kita lihat benda bergetar, seperti ketika kita melihat bandul jam, dalam 1 jam berapa kali bandul itu berayun? Nah, itulah yang disebut dengan frekuensi. Nah, apa yang dimaksud dengan bunyi infrasonik? Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz atau Hz itu merupakan satuan dari frekuensi. Bunyi ini sangat lemah, sangat halus, sehingga hanya bisa didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti kelelawar, kemudian anjing, jangkrik. Nah, ini contoh hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik. Adapun bunyi audiosonik adalah bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi inilah yang bisa didengar oleh telinga manusia. Nah, jadi kalau bunyinya antara 20 sampai 20.000, kita bisa mendengar bunyi itu secara jelas. Nah, yang terakhir adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik itu adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Karena kecepatan yang sangat tinggi, bunyi ini tidak dapat ditangkap oleh telinga manusia. Hanya hewan tertentu seperti lumba-lumba yang bisa menangkap bunyi ultrasonik. Demikian anak-anakku, serial video pembelajaran daring untuk materi IPA pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang Pak Aris sampaikan pada video ini.
Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.